Juan memeluk pinggang Laura, menggerakkan kepalanya berkali-kali, sampai berbisik tidak jelas untuk mencari perhatian Laura, namun sang istri tak mempedulikannya. Laura. Kau mengabaikanku. Tidak. Aku, kan, sedang merajut syal untukmu, ujar Laura. Laura menoleh ke arah Juan yang cemberut. Kau baik-baik saja? Laura menempelkan punggung tangan di dahi Juan. Kau kenapa? Tanya Juan. Kau sendiri, kenapa? Maksudku, kenapa bertingkah seperti ini? Laura merasa heran, karena Juan tiba-tiba bersikap imut dan manja. Apa maksud? Juan terdiam. Ia sontak berdiri dan menyentuh seluruh tubuhnya dengan perasaan bingung. Juan merasa heran, dia tidak sadar kalau dirinya bersikap manja. Seolah-olah, yang tadi itu bukan dirinya. Juan kembali duduk di sebelah Laura, setelah memastikan tak ada yang aneh. Kau belum pernah ngidam sebelumnya, kan? Apa kau menginginkan sesuatu? Tanya Juan. Tidak, aku tidak menginginkan apapun. Rasa mual yang kemarin kurasakan juga menghilang sekarang. Bahkan, aku merasa segar, seperti habis terlahir kembali. Entah kenapa, perkataan Laura malah membuat Juan merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kau sungguh tak menginginkan apapun? Kau tinggal mengatakannya saja, ujar Juan. Aku bersungguh-sungguh, tak ada yang kuinginkan sama sekali. Laura menunjukkan senyuman segar. Mungkin belum datang. Rosemary juga bilang, kalau mual yang kualami akan memburuk selama beberapa saat ke depan. Aku harus bersiap, ujar Laura. Kau sudah mengalami itu sebelumnya. Bagaimana rasanya? Tanya Juan. Aku tidak bisa menjelaskan. Pokoknya, itu terasa sangat buruk. Aku seperti mau mati, atau mungkin aku yang terlalu lebay, ujar Laura. Juan tahu, Laura memiliki tubuh yang kuat dan kemampuan bertahan dalam sakit yang hebat. Jika Laura mengatakan itu buruk, maka itu pasti sangat buruk. Kau harus mengalami hal itu lagi. Kenapa harus kau yang merasakannya? Kalau bisa, aku ingin semua sakit yang kau rasakan berpindah padaku. Juan menggenggam tangan Laura, ia kembali menyandarkan kepala di bahu Laura. Hei, jangan bercanda. Rasa sakitnya tidak main-main, nanti kau menyesal, ujar Laura. Aku tidak akan menyesal. Demimu dan calon anak kita, aku bisa melakukan apapun, termasuk bertahan di tengah kematian. Juan memejamkan kedua matanya. Baiklah, aku terharu. Laura mengendikkan bahu sambil tersenyum kecil. Juan diam beberapa menit, sampai ia merasakan sesuatu di lidahnya. Sangat pahit, seperti sedang mengunyah pil berukuran besar. Pahit-pahit seperti ini, enaknya diredakan dengan sesuatu yang manis. Laura, apa kau masih memiliki coklat yang kuberikan? Tanya Juan. Maksudmu satu dus coklat itu? Masih, lah. Aku menyimpan beberapa di dalam nakas untuk jaga-jaga. Setelah Laura berkata seperti itu, Juan langsung berdiri dan mendekati nakas. Laura memperhatikan Juan dengan lekat, saat suaminya membuka coklat dan memakannya dengan lahap. Hanya ingin memakan beberapa potong. Juan mendekati Laura, ia duduk seperti tadi, menyandarkan kepalanya di bahu Laura. Minta segigit, dong. Laura membuka mulutnya. Namun hal yang tak disangka terjadi. Juan langsung menjaga jarak dan menjauhkan coklat itu dari Laura. Kau punya banyak, kenapa harus merebut milikku? Tanya Juan. Hah? Laura terkejut dengan tingkah Juan. Hah? Juan juga terkejut dengan tingkahnya. Kau baik-baik saja? Perlu kita panggil seseorang? Dokter? Laura sedikit takut. Kurasa aku hanya sedikit sensitif.
Juan menatap coklat yang ia pegang, kemudian lanjut memakannya. Laura tak bisa melepaskan pandangannya dari Juan, saat pria itu duduk diam, menatap lurus dengan mulut yang tak berhenti mengunyah coklat. Begitu sadar, Juan telah menghabiskan sebatang coklat. Di sebelahnya, Laura berdiri dan menyerahkan segelas air pada Juan. "Tenggorokanmu bisa sakit," ujar Laura. "Sepertinya ada yang salah dengan diriku." Juan meneguk air hingga habis, lalu meletakkan gelas. Juan meringis saat kepalanya berdenyut. "Tidak apa-apa, aku hanya sedikit pusing. Aku akan tidur sebentar, lanjutkan apa yang kau kerjakan." Juan berjalan ke arah ranjang dan memejamkan matanya. Bukannya tidur, Juan malah tak bisa tidur karena rasa sakit di kepalanya makin parah. Laura mendekat, saat melihat Juan kesakitan, ia hendak pergi memanggil dokter. Tapi Juan menghentikan pergerakan Laura dengan menahan tangan wanita itu. "Bisakah kau berbaring di sebelahku?" tanya Juan. Baiklah." Laura berbaring di sebelah Juan, membiarkan pria itu memeluknya dengan erat sebelum tertidur lelap. Dia pasti sangat lelah. Laura menyentuh rambut Juan, menatap wajah suaminya yang begitu tampan. Lama-kelamaan, Laura juga mengantuk. Apalagi ini sudah lumayan larut. Juan memang pulang malam karena harus menemui Avanas terlebih dahulu sebelum kembali ke mansion. Laura memejamkan kedua matanya, ikut tertidur. Keesokan paginya, Laura terbangun saat mendengar suara Juan dari dalam kamar mandi. Laura hampir berlari kalau ia tidak ingat dirinya sedang hamil. Di dalam kamar mandi, Laura melihat Juan berlutut di depan toilet, pria itu sedang muntah. "Juan, kau kenapa?" Laura berlutut di sebelah Juan, dia menepuk-nepuk punggung Juan. Ini pertama kalinya Laura melihat Juan terlihat begitu kacau. Juan meringis pelan sambil memegangi perutnya. "Aku akan memanggil dokter, oke? Kau harus memeriksa keadaanmu," ujar Laura. "Laura, tunggu. Tidak. Kau sudah menghalangiku kemarin, sekarang kau harus diperiksa." "Bukan itu." Juan menggenggam tangan Laura dengan erat, dengan wajah memelas ia menatap Laura. "Aku ingin makan pizza." Dan es krim mangga." "Oh ya, tolong puding karamel juga. Aku sangat menginginkan itu. Kalau bisa, aku mau ukuran besar," ujar Juan dengan suara serak. Laura hanya bisa terdiam. Hasil pemeriksaan Rosemary sebagai dokter mengatakan bahwa Tuan Shirley mengalami sindrom Covet atau sering disebut kehamilan simpatik. Ini adalah keadaan saat seorang suami mengalami hal yang sama atau lebih buruk dari keluhan yang dialami istri, seperti ngidam atau mual-mual. Rosemary menjelaskan hal yang sedang dialami oleh Juan. "Aku pernah mendengar soal itu, tidak kusangka itu sungguhan," celetuk Gina. "Walau begitu, apa mungkin separah ini?" Laura menunjuk Juan yang tengah duduk di sebelahnya. Pria itu ikut mendengarkan sambil mengunyah potongan pizza. Sebagian dari meja di depan mereka dipenuhi makanan yang diinginkan Juan. "Seperti yang saya katakan, mengalami hal yang sama atau lebih buruk. Tuan Shirley pasti mengalami yang kedua," ujar Rosemary. "Wah, itu artinya keinginanmu kemarin terkabul." Laura menatap Juan. "Baiklah, Tuan Shirley. Jadi, karena sekarang Anda adalah seorang pakmil, Anda hanya perlu mengatakan apa yang Anda butuhkan pada saya." Gina berniat mengejek Juan. Ide bagus. Bawakan aku lebih banyak es krim mangga," ujar Juan. "Sialan, aku menyesal melakukan ini." Gina berdiri untuk membawakan Juan lebih banyak es krim. Selesai menjelaskan tentang sindrom yang dialami Juan dan memeriksa keadaan Laura, Rosemary keluar dari kamar Juan. "Capek juga.
Laura melirik potongan pizza yang terlihat menggiurkan. Minta sepotong, ya? Laura hendak mengambil, namun tangannya ditahan oleh Juan. Ada banyak di dapur, kau bisa menyuruh pelayan membawakannya, ujar Juan. Tapi aku mau yang ini, masa tidak boleh? Satu saja. Laura tersenyum, walau ia merasa kesal. Ini semua punyaku. Juan menggeser semua makanan di depan Laura ke wilayahnya. Bajingan ini. Laura berdecak, kemudian ia menutup mulutnya. Oh tidak, apa yang baru saja aku katakan? Sialan, ups. Laura tak bisa berhenti berkata kasar. Nyonyaku, Anda harus mengurangi berkata kasar, ujar Emma. Ini sulit, Emma. Kata-kata kasar sudah jadi bagian dari hidupku. Oh, bagaimana ini? Bagaimana kalau anakku lahir tanpa akhlak karena ibunya seperti ini? Laura memukul pelan bibirnya berkali-kali. Gen orang tua sangat kuat, berapapun usahamu untuk membangun sikap mereka, mereka akan memiliki sedikit dari sikapmu. Gina meletakkan es krim mangga di depan Juan. Benar juga. Tapi aku harus tetap berusaha mengurangi berkata kasar. Jadi, jangan memancingku, ujar Laura. Memangnya bisa? Gina tersenyum miring. Dasar, jaleng. Hup. Laura menutup mulutnya, sementara Gina tertawa puas. Juan, lihat Gina. Laura yang ingin mengadu malah terdiam saat melihat Juan telah tertidur. Apa? Kapan dia tidur? Laura mengerjapkan matanya beberapa kali. Juan. Tunggu, nyonyaku. Emma menahan Laura saat wanita itu hendak membangunkan Juan. Tuanku pasti kelelahan, biarkan beliau istirahat, ujar Emma. Lelah? Baiklah. Laura tahu ini masih pukul 8 pagi, tapi ya sudahlah. Tunggu, bagaimana dengan pekerjaan Juan? Tanya Gina. Aku akan mengurus itu. Hans berjalan mendekat. Ia memakai balutan jas tebal dengan syal di lehernya. Memangnya kau bisa? Tanya Gina. Itu benar, Hans. Pekerjaan Juan sangat berat, jadi bawalah Gina bersamamu, ujar Laura. Apa? Gina terkejut. Tunggu, apa maksudmu? Kenapa aku harus ikut dengannya? Tanya Gina. Kau harus mengawal Hans dengan baik, ini perintah, jawab Laura. Kau. Baiklah, sialan. Gina berdiri dan mendekati Hans, ia memberi tatapan tajam pada Hans. Mohon bantuannya hari ini, pengawal, ujar Hans. Sialan. Aku pergi dulu. Hans mengangguk kecil ke arah Laura sebelum keluar dari kamar, dengan Gina yang menggerutu di belakangnya. Emma, tolong ambilkan selimut, ujar Laura. Emma yang mengerti langsung mengambil selimut dan memberikannya pada Laura. Wanita itu sedikit heran karena Emma malah menyerahkan selimut pada Laura. Anda harus melakukannya sendiri, ujar Emma. Kau sangat perhatian, ya? Laura menyelimuti Juan. Ia kembali menatap wajah Juan, saat itulah Laura merasa sedikit perasaan aneh di hatinya. Dia merasa sedikit sedih saat melihat wajah Juan yang begitu tenang. Kapan terakhir kali Laura bisa memandangi Juan tidur setenang ini? Emma, bawa semuanya keluar, ujar Laura. Baiklah, nyonyaku. Emma dan para pelayan keluar dari kamar Juan. Laura mengambil keranjang rajut, dengan penuh hati-hati dia melanjutkan rajutannya. Kakak seperti itu? Brian terkejut saat mendengar kabar mengenai kondisi Juan. Tapi setelah ia memikirkannya lagi, tidak ada yang perlu diherankan. Juan sama sepertinya, sama-sama memikirkan hal yang mereka hargai dengan berlebihan. Kalau kau hamil nanti, mungkin aku akan seperti kakak, ujar Brian. Bagus, dong. Aku bukan satu-satunya yang tersiksa, balas Cecilia. Hufat.
Brian memeluk Cecilia dari samping dengan erat. Mata Brian menatap ke arah layar ponsel Cecilia. Wanita itu sedang memeriksa beberapa rancangan gaun pernikahan yang dibuat butik ternama. "Honey, aku ingin gaun yang akan kau ingat sepanjang kehidupanmu," ujar Cecilia. "Apapun yang kau kenakan, aku pasti akan mengingatnya dengan baik, honey. Ketika kita punya anak nanti, aku akan menceritakan pada mereka bagaimana pesta pernikahan kita." Brian menatap layar ponsel Cecilia dengan lekat. "Kau benar-benar akan melakukan pernikahan kita sebelum tahun berakhir?" tanya Cecilia. "Inginnya sih begitu, Huff." Brian membenamkan wajahnya di bahu Cecilia. Ia galau, karena ia tidak bisa melakukan pernikahan mereka dalam waktu dekat. Bukan karena Brian takut pada tatapan publik, tapi karena Brian harus mengurus banyak hal lain. Ia juga harus mengadakan pesta pemimpin baru Victor. Bicara soal tatapan publik, rumor mengenai Brian dan Juan menyebar dengan cepat. "Tidak perlu terburu-buru. Yang aku inginkan bukan posisi nyonya, tapi pernikahan terbaik yang bisa ku kenang," ujar Cecilia. "Hehehe, baiklah." Brian mengeratkan pelukannya. Di tempat lain, Ruby dan Harry menatap Richard dengan wajah polos. Mereka berdua telah kehilangan ingatan, karena Richard memberi suntikan penghilang ingatan dalam dosis tertentu, yang bisa menghapus ingatan pada jam tertentu selamanya. Richard menghapus ingatan saat mereka keluar dari mansion dan saat mereka diculik. Sehingga sekarang, mereka merasa heran, karena tak bisa mengingat apapun. "Papa, sebenarnya ada apa?" Harry memelas. Ia merasa frustasi karena tak dapat mengingat apapun. Itu." Richard melirik Ruby yang hanya diam. Di mata anak itu, Richard bisa merasakan rasa penasaran tinggi yang ingin mengetahui semua hal. "Sebenarnya, kemarin kalian berdua jatuh sakit. Saat kalian bermain di taman, kalian tidak sengaja memakan jamur beracun, sehingga kalian pingsan," ujar Richard. "Tapi aku tidak ingat sudah makan jamur beracun," ujar Harry. "Memangnya ada jamur di taman?" tanya Ruby. "Ingatan kalian menghilang karena jamur itu. Beberapa hal yang sebelumnya kalian ingat juga ikut menghilang. Sekarang, semua jamur sudah Papa singkirkan, jadi tak akan terjadi kejadian yang sama." Richard sedikit berkeringat. Harry mengangguk mengerti, sementara Ruby masih menatap Richard seperti tak percaya. "Karena kalian berdua sudah sembuh, kalian boleh main lagi. Pergilah, oke?" Richard mendorong kedua anak itu untuk pergi bermain. "Ayo, Ruby. Sebaiknya kita tidak memikirkan hal menyebalkan ini lagi. Ini hanya membuat kita pusing." Harry menarik tangan Ruby. Gadis kecil itu sempat menoleh ke arah Richard selama beberapa detik, sebelum mengikuti Harry pergi ke taman. "Ini pertama kalinya aku merasa sangat takut dengan tatapan gadis kecil." Richard menghela nafas. Itu karena dia bukan gadis kecil sembarangan. Charlene tiba-tiba sudah ada di sebelah Richard, membuat pria itu terkejut. "Sejak kapan ayah di sana?" tanya Richard. "Sejak kau menghela nafas." "Tunggu, kenapa ayah sudah kembali?" "Bukannya ada pertemuan penting dengan Juan?" Richard menyipitkan kedua matanya. "Pertemuan dengan Juan apanya?" "Dia mengalami sindrom Covet, jadi Hans menggantikannya." "Aku tidak begitu suka bicara dengan bocah dingin itu, jadi aku percepat saja," ujar Charlene. "Memangnya ayah tidak punya jadwal lain? Kenapa kembali secepat ini?" Pertanyaan Richard membuat Charlene tersinggung. "Hei, apa kau sebenci itu pada mertuamu sampai tak suka melihatku di rumah?" tanya Charlene. "Bukan begitu, aku hanya merasa aneh karena ayah sering pulang lebih awal. Harusnya jadwal ayah padat setelah proyek dengan Shirley berhasil," ujar Richard.
Oh, Bianca sudah mengurus semua jadwalku, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Charlene menepuk bahu Richard. Bianca? Richard heran. Ia tahu istrinya memang sering mengambil alih jadwal Charlene, tapi tidak sampai seperti ini. Ayah, apa? Iya, seperti yang kau duga. Ayah yakin? Bianca yang menginginkannya sendiri. Aku tidak masalah, sih. Karena ini saatnya bagiku untuk istirahat dan bermain dengan dua cucuku. Aku sudah lelah dengan semua pekerjaan. Charlene meregangkan otot lehernya. Charlene melirik Richard karena pria itu tak kunjung memberi balasan. Richard menunjukkan ekspresi masam, tekanan kuat muncul dari wajahnya. Tidak perlu khawatir. Bianca tidak bisa dikhawatirkan, anak itu lebih baik dari pemikiranmu, ujar Charlene. Tapi, dunia seperti ini. Richard menggelengkan kepala, mencoba menghapus semua pemikiran buruk yang bisa menimpa istrinya. Katakan padaku jika ada yang bisa aku bantu, ujar Richard. Seperti inilah seorang pasangan, kau harus selalu mendukung pasanganmu. Charlene menepuk punggung Richard. Kakek. Harry berlari ke arah Charlene. Oh, cucuku. Charlene menangkap Harry lalu mengangkat anak itu. Charlene merasa sedikit berat setelah mengangkatnya. Charlene langsung menurunkan Harry setelah beberapa detik, lalu memegangi pinggangnya. Makanya, jangan sok, celetuk Richard. Diam, kau. Charlene meringis, kadang dia lupa kalau dia sudah berumur 60 tahun. Kakek, kenapa aku diturunkan? Harry cemberut. Kakek sedikit capek, jawab Charlene dengan gugup. Harry, kakek sudah tua, dia tidak bisa lagi mengangkatmu, ujar Ruby. Tapi kakek orang tua yang kuat, balas Harry. Masa? Ruby menatap Charlene dengan wajah berbinar. Lia. Charlene merasa gugup. Gendong. Ruby mengangkat kedua tangannya. Apa? Kau? Charlene merasakan sambaran petir. Tubuh Ruby lebih tinggi dari Harry, anak itu juga menambah berat badan. Charlene melirik Richard yang memalingkan wajahnya. Kenapa? Bukannya kakek kuat? Aku mau melihat kekuatan kakek secara langsung, ujar Ruby. Baiklah, tapi sebentar saja, ya. Charlene mencoba mengangkat Ruby, untung saja ia masih bisa melakukannya. Ia menggendong Ruby di sebelah kanannya. Kakek, aku juga. Harry menggoyangkan tangan kiri Charlene. Kau juk. Baiklah. Charlene menggendong Harry dengan sedikit perjuangan. Wah, kakek kuat, puji Ruby. Iya, dong. Ini, kan, Charlene Ran. Charlene berusaha menahan kakinya yang bergetar. Baiklah, sudah cukup. Walaupun kakek kuat, kakek harus istirahat, ujar Richard. Harry dan Ruby mengangguk, mereka tahu Charlene baru pulang dari bekerja. Setelah diturunkan, keduanya kembali bermain seolah tak terjadi apa-apa. Anak-anak itu berat sekali. Aduh, pinggangku. Charlene meringis. Ayah benar-benar sudah tua, ujar Richard. Semua orang akan jadi tua pada masanya. Aku yang rajin olahraga saja seperti ini, apalagi dirimu. Kau harus rajin olahraga di masa muda dan menjaga pola makan, agar kau bisa panjang umur, ujar Charlene. Ayah, hentikan. Aku tahu yang terbaik untuk diriku sendiri. Sekarang, lebih baik ayah istirahat dan menonton televisi. Drama favorit ayah sudah dimulai. Richard berbisik saat melontarkan kalimat terakhir. Baiklah, tapi aku akan mengawasimu. Charlene. Orang tua itu sangat kuat. Bisik Richard.